Vibo itu sebenarnya kan alat ukur ya kan, alat ukur mengukur seberapa naik dari candle ini ya kan. Contoh ini kan contoh H1 nggih. Nah, seberapa naiknya dari candle ini itu efek kenaikannya itu sampai di mana, atau kita mau ikut kenaikan dari candle ini. Contoh, kalau kita ikut kenaikan dari candle ini, kita nunggune di zona start dan zona end. Nah, zona start dan zona end ini kan zona ini, zona 38 dan 23 ya kan. Kenapa kok Vibo 50 dan 61 dihilangkan? Karena lebih bagus untuk pemula atau yang baru belajar. Jadi stop lossnya itu lebih kecil. Kalau misalkan zona 50 kan di sini. Misalkan kita naik dari sini ke sini, ngukur dari sini ke sini, zona 50-nya itu kan ada di sekitar ini dan sekitar ini. Nah, 50 dan 61-nya. Maka untuk jarak dari situ ke stop loss itu sangat jauh. Jadi lebih aman di zona 38 atau zona 23 ini. Nah, dalam contoh kasus yang ini kan ada satu kenaikan atau satu engulfing. Nah, satu engulfing ini dia tidak koreksi dulu ke sini, melainkan dia langsung naik. Jadi kita bisa juga ambil entry, yaitu entry di pembalikannya di mana? Pembalikannya itu ada di pos pertama atau zona 161.8 atau level 200. Nah, ini kan mendekati level 200 ini. Mendekati level 200 di harga 2667 dia sudah mulai ada pembalikan. Ini kalau didetailkan di time frame yang lebih kecil itu kelihatan detail pembalikan nih kan gitu. Nah, kita bisa ambil sell di zona 1618 atau di zona 200 ini. Kalau misalkan zona ini tembus juga seperti ini kan, ini tembus ini candlenya menembus 161.8, itu berarti sellnya tadi kita cut loss, kita nunggu sell lagi di sekitar area ini kan gitu. Atau kalau misalkan untuk belajar nanti bisa layer di area ini, di area ini, di area ini, di area ini. Nah, gitu. Atau ketika ini memang sudah ditembus semua, berarti kita menunggu di area reverse. Nah, pada contoh kasus yang satu ini kan candlenya dia tidak koreksi dulu ke sini. Seharusnya ketika ada kenaikan seperti ini kan dia turun dulu ke sini, Mas. Nah, turun dulu ke zona start dan zona end, maka kita bisa entry di zona ini. Nah, ini kalau sesuai dengan dasar awal atau cara pakai Vibo nih ya kan, ketika ada satu kenaikan kayak gini kita tarik Vibo. Nah, cara narik Vibo nih itu tak ulang lagi ya. Nah, ini terus tanda plus ini ya kan, terus Vibo. Nah, tariknya itu dari close candle buy nya ini sampai ke bawah, tarik ke bawah kayak gini. Nah, ini gitu ya kan, atau dari ininya juga bisa. Nah, kalau aku biasanya dari close ini sampai ke bawah. Nah, di situ kalau kita tandai zona yang ini kan zonanya sudah nih, zona pembalikannya itu di zona 38,2 ya kan. Nah, ini coba ya kita buka di time frame 5 menitnya. Nah, ini jadi begitu harga itu naik ya kan, sampelnya kan tadi ini sampai sini, data yang kita ambil itu data kenaikan yang itu. Nah, sampelnya ketika menyentuh zona start ini ya kan, cara entry ini itu adalah kalau misalkan mau di buy limit di area ini juga bisa, di area ini juga bisa. Contoh misalkan tadi H1. Nah, H1 ini kan seperti ini. Nih H1 nya kan seperti ini baru terjadi ya kan. Nah, ketika baru terjadi seperti ini itu bisa buy limit di sini dan di sini ya kan, atau sell limit di area 161.8 atau level 200 kayak gitu. Nah, dalam contoh kasus yang ini itu
buy limitnya kan kena 1. Nah ini masuk ke zona 38 atau zona star kita. Nah ini masuk ke zona star. Maksudnya kenapa kok ini zona star dan zona N? Itu kalau misalkan layer di sini mulai layer buy, di sini mulai layer buy, di sini mulai layer buy sampai di sini, ini jenengan berhenti layer atau jangan tambah layer lagi, cukup untuk melihat responnya. Nah ketika lihat respon sampai di area ini tuh seperti apa kan gitu, makanya ini dikasih nama yaitu wait and see. Nah kenapa wait and see? Di sini itu menunggu harga ini tuh tembus, ya kan, harga ini tembus ke atas atau dia hanya naik dari zona dari sini dia hanya naik sampai sini dan ada lagi candle yang dia turun lagi kayak gitu. Cuman kan ini dalam kasus yang ini dia begitu nyentuh zona ini, masuk ke zona ini, dia langsung naik dan dia tembus kan gitu. Nah ini kalau misalkan kita buy, mulai layer buy, ini sudah running profit sekitar 130. Jadi kalau misalkan kita satu hari mau cari 50 sampai dengan 100 pip itu bisa gitu. Kenapa kok di sini itu zona wait and see? Itu di sini adalah zona menunggu. Menunggu apa? Menunggu dia mau hit ke 618 atau dia hanya naik sampai sini dan dia balik lagi kan gitu. Ini contoh penjelasan kenapa kok di sini zona star, kenapa di sini zona N kan gitu. Zona star itu misalkan mau layer buy atau mau buy limit di star atau di N ini, atau ini tuh sama aja kita buy limit di zona 38 atau zona 23 kayak gitu. Nah kenapa kok 618 dan 50%-nya itu saya hilangkan? Kalau misalkan buy limitnya itu di area ini, buy limitnya itu di area ini, nah di sini di zona 50 atau 61 kan ke area stop lossnya ini kan cukup jauh ya kan. Kalau misalkan untuk pemula kan sayang marginnya itu terbuang sia-sia nanti. Jadi lebih aman nunggu di sekitar ini atau hampir mendekati area itu. Untuk TP-nya pun sama, mendekati 161.8 atau mendekati zona itu. Ini kan hanya mendekati zona itu. Tuh. Dari ini kan harganya di 62, ini naiknya sampai 61 atau sekitar tadi 130. Ya 135 130 lah, anggap aja 100 pip itu dapat gitu dengan satu data buy yang ini ya kan. Nah terus ada lagi kan ini candle engulfing juga. Ini contoh, kalau contoh hari ini ya kan, contoh hari ini kan ini ada candle buy ini. Nah ada candle buy ini kan. Nah ini, nah kita tarik ke sini tuh. Rata-rata pembalikannya itu ada di sini 161.8 ya kan. Ini pun kalau misalkan kita tarik ke sini loh, ini pembalikannya itu pas di zona-zona itu tuh. Begitu nyentuh 161.8 atau pos pertama, kan ada pos pertama, pos kedua, nyentuh zona-zona itu udah cari pembalikan sell, TP nya di wait and see ini atau TP di 100. Nah ini kalau misalkan ini saya buat settingan dasarnya itu juga bisa mas. Settingan dasarnya kan 0,5. Nah penjelasannya misalkan 0, Vibo 50% ya kan. Kita oke, kembali simpan. Nah ini 50%-nya di sini. Di sini berarti ini sekitar 618. Nah itu 618 dia langsung running ke berapa ini tadi, langsung naik ke 100 pip. Jadi sebenarnya kalau Vibo itu untuk take profit sekitar 50 sampai dengan 100 itu mudah sebenarnya kayak gitu. Nah ini coba ya,
Kalau kita pakai settingan dasar itu dapat di area 0,618 ya kan, atau 61,8%. Nah, ini area-area untuk re-entry. Maksudnya gimana? Yaitu area kita untuk ikut pergerakan satu arah dengan candle yang kita ukur. Contoh kalau misalkan ini candlenya buy yang kita ukur, berarti kan kita ngambil satu arahnya itu di area-area ini, di area 618, area 50%, area start atau area end gitu. Kalau mau cari pembalikan dari naiknya, tunggu harga itu naik sampai ke level ini atau level ini kayak gitu. Kalau dia naiknya menembusnya ini sampai dengan level ini dan ini itu close ya kan. Contoh kayak gini misalkan. Nah, dia kan ini close candlenya di atas area ini. Nah, berarti kita tunggu. Kalau dia close-nya lagi di atas area ini, kita tunggu lagi close-nya di atas area ini, kita tunggu gitu loh. Jangan melawan arah trennya. Nah, ini kan dia tidak close, makanya dia balik arah. Kalau misalkan diperjelas di time frame yang lebih kecil, itu sangat kelihatan jelas nih contohnya. Nah, ini dia langsung balik arah ya kan. Kalau tembus kayak gini jangan, kalau masuk lagi boleh sell kayak gitu. Kalau tembus misalkan udah terlanjur sell di sini, ya udah, begitu ini close candle tembus ya kita cut loss kayak gitu. Kita harus terima loss, kita itu harus kita terima. Nah itu, tapi kalau misalkan nggak tembus dan dia kembali lagi ke zona itu baru boleh. Ini kan kita dapat ini 30 pip. Nah ini lagi, nah ini kan tembus. Nah ketika masuk lagi ya kan, ini kan udah tembus, ketika candle berikutnya masuk lagi boleh sell. Nah itu dapatnya lumayan banyak ini. Kalau turun sampai 80 50 aja, 50 berarti di sini dapat kan 50. Ini pun sama tuh, di zona 100 kita bisa re-entry buy, TP nya di sini, atau ketika masuk lagi baru kita ambil sell. Ini kalau Fibo itu ketika mau entry satu arah ya, entry satu arah buy-nya, satu arah kenaikannya, itu tunggu di area ini 618, 50 atau 38 atau 23. Kenapa tadi tak hilangkan? Ya karena itu untuk memperkecil stop loss-nya, karena stop loss-nya kita kan di sini. Nah, stop loss-nya kita di sini. Contoh ya. Ini contoh yang barusan terjadi aja. Kalau terjadi candle seperti ini, nah kita bisa buy limit di sini, ya kan? Buy limit di sini. Nah, ini loh, kok hilang buy limitku? Oh, nggak kelihatan. Nah, kita bisa buy limit di sini dan di sini, ya kan? Atau kita bisa sell limit di sini. Nah, contoh itu. Ini kan tadi naik dari sini. Kalau sell limit di sini, TP-nya itu di zona 100 atau wait and see. Nah, kalau misalkan sell keduanya itu di sini, ya kan? Berarti TP-nya itu di sini sekitar 100 pip. Kalau dia break dan close lagi, ini kan contoh dia break dan close di time frame 15 menitnya. Nah, berarti kita cut loss. Kalau misalkan dia tembus lagi di sini, close di atas itu, berarti kita cut loss lagi. Nah, ketika mendekati area ini boleh ambil sell, TP-nya di sini 160 pip kayak gitu. Intinya Fibo itu untuk mengukur ya sejauh mana kenaikannya ya kan, dan kita mencari pembalikan atau ikut satu arah dengan naiknya. Kalau misalkan mau ikut satu arah dengan naiknya, ya tunggu harga itu koreksi di level 618 atau level 50 atau level ini yang sudah saya buat. Kalau misalkan mau cari pembalikan, berarti entry-nya nunggu di level ini, level ini, level ini, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan detailnya tentang Fibo. Nah, nanti untuk penjelasan tentang apa namanya candle mana yang ditarik itu masuk ke
materi yang selanjutnya. Yang penting kan paham dulu Fibo itu untuk apa, entry-nya di mana. Kalau entry satu arah dengan kenaikan atau penurunan kita nunggu di mana. Kalau entry-nya itu kita mengambil pembalikan, kita entry-nya di area-area mana. Yang penting intinya paham dulu Fibo itu apa, fungsinya untuk apa, dan kapan entry-nya dan kapan close-nya, kapan TP-nya kayak gitu. Nanti untuk candle yang mana yang ditarik itu masuk ke tahap selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai akhir. Matur nuwun.